Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengklaim Kota Surabaya masuk kategori zona hijau COVID-19, padahal menurut data dari Satgas COVID-19 Pusat, melalui laman Bersatu Lawan COVID-19, Kota Surabaya masih masuk dalam kategori zona merah atau risiko tinggi. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Fatma Ayu, melaporkan langsung dari Surabaya. Fatma, selamat sore. Bagaimana sebenarnya kondisi terkini kasus COVID-19 di Surabaya, utamanya berkaitan dengan zonasi di Jawa Timur? Fatma. Afi, Kota Surabaya masih menjadi pusat epicentrum COVID-19 di Jawa Timur karena memang setiap harinya Surabaya ini menyumbangkan kasus yang cukup tinggi. Ini dibuktikan pada 3 Agustus 2020 jumlah penambahan kasus baru sebanyak 111 kasus dengan total kumulatif menjadi 8.982 kasus di Kota Surabaya. Berkaitan dengan zonasi, Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini mengklaim bahwa Surabaya sudah masuk dalam kategori zona hijau atau zona bebas COVID-19. Nah, jika kita mengacu pada data dari fakta yang ada, pertama, apabila kita membahas terkait dengan kewenangan pemerintah untuk pemberian zonasi di suatu daerah, itu adalah kewenangan dari pusat, dalam hal ini Satgas COVID-19 Pusat. Anda bisa mengakses sendiri di aplikasi Bersatu Lawan COVID-19 dan maupun melalui laman covid19.go.id di bagian peta sebaran yang menunjukkan bahwa Surabaya terpampang jelas masih dikategorikan sebagai zona merah. Dalam hal kriteria penilaian zonasi, Satgas COVID-19 Pusat juga telah memaparkan secara jelas di laman tersebut bahwa ada 15 indikator yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan suatu wilayah dalam zona-zona tertentu, seperti misalnya penurunan jumlah kasus positif, penurunan jumlah kematian, dan lain sebagainya. Nah, Surabaya sendiri memang beberapa minggu terakhir, yakni tepatnya kurang lebih selama seminggu, untuk RT atau rate of transmission masih di bawah 1, maksud kami masih di bawah 1. Nah, namun belum selama 14 hari berturut-turut, maka belum dikatakan bahwa virus ini bisa terkendali. Lalu dari segi angka kematian atau case fatality rate di Kota Surabaya ini lebih tinggi daripada nasional, yakni sebanyak 8,9. Padahal nasional ini angkanya 4,5 dan Jawa Timur 7,7. Menurut pakar epidemiologi Universitas Airlangga Dr. Windu Purnomo menjelaskan bahwa pengklaiman zonasi oleh pemerintah daerah ini sangat membahayakan, selain mempengaruhi kebijakan kabupaten kota, lalu juga disampaikan bisa mempengaruhi perilaku masyarakat dan dikhawatirkan bisa menimbulkan klaster baru. Berikut merupakan kutipan wawancara kami dengan pakar epidemiologi Universitas Airlangga Surabaya, Dr. Windu Purnomo. Jadi belum bisa kita mengatakan itu hijau, apalagi dari apa yang diumumkan oleh Satgas Pusat saja. Surabaya itu belum pernah di bawah merah. Nah, merah terus kemudian merah jadi hijau itu tidak gampang ya. Kalau misalnya katakanlah Pemkot mengatakan Surabaya orange gitu ya, itu masih bisa lah, bisa kita terima ya. Merah ke orange kan jaraknya dekat ya. Tapi merah dengan hijau itu jauh banget dan konsekuensinya tinggi itu. Ya, seperti buka sekolah misalnya. Sekolah hanya boleh dibuka kalau hijau. Kalau kita sampai salah menetapkan zonasi kita, sangat berbahaya. Yang sebetulnya belum hijau kita katakan hijau. Yang terjadi apa nanti? Nanti akan muncul klaster-klaster sekolah, ya kan? Dan itu anak-anak kita. Apa kita mau mengorbankan anak-anak karena kita mengatakan hijau padahal belum hijau? Alfi. Fatma, ketika ada kekhawatiran atas klaim ini, lalu apa tanggapan dan juga langkah dari pemerintah Provinsi Jawa Timur? Baik, Afi, hingga saat ini kami masih belum bisa mengkonfirmasi atau juga wawancara secara langsung oleh tim Pemprov Jawa Timur maupun tim Satgas COVID-19 di Jawa Timur. Namun melalui sambungan telepon bahwa tim kuratif COVID-19 Jawa Timur menyebutkan bahwa penentuan zonasi ditekankan yakni sekali lagi oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Satgas COVID-19 Pusat, bukan untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun kabupaten kota yang menentukan. Nah, apabila suatu daerah sudah masuk dalam zona hijau,
hijau, maka hal tersebut sangat menentukan kebijakan daerah tersebut seperti melonggarkan aktivitas warga, salah satunya kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, dan ini juga bisa dilakukan. Nah, apabila Surabaya ini masuk dalam kategori zona merah namun diklaim menjadi zona hijau dan mempengaruhi arah kebijakan Pemkot Surabaya dalam penanganan kasus COVID-19, terutama dalam hal belajar mengajar, maka ini sangat membahayakan. Maka dari itu pemerintah Provinsi Jawa Timur pun menghimbau untuk pemerintah kabupaten kota yang ada di Jawa Timur untuk tidak melakukan keputusan secara sepihak. Demikian Alfi yang dapat kami laporkan langsung dari Surabaya. Baik, Fatma, terima kasih atas informasinya dari Surabaya, Jawa Timur.